wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tomokaga Mamuju. Nah, di sini saya akan menjelaskan kajian kritik sastra dengan pendekatan kritik objektif pada cerpen Pelajaran Mengarang, karya Seno Gumira Aji Dharma. Baik, objek kajian objektif adalah unsur intrinsik. Berikut kritik objektif pada cerpen Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira Aji Dharma. Yang pertama, judul. Judulnya ialah Pelajaran Mengarang. Yang kedua, tema. Tema merupakan ide yang mendasari suatu cerita. Tema dalam cerpen Pelajaran Mengarang adalah mengenai kehidupan sosial yang dialami oleh satu keluarga yang dimana seorang ibu itu bekerja sebagai seorang pelacur dan anaknya baru duduk di bangku kelas 5 SD. Cerpen ini juga mengisahkan bahwa keadaan sosial atau pekerjaan dan lingkungan keluarga sebagai faktor utama dalam pembentukan dasar karakter seorang anak. Ketika berpikir tentang keluarga kami yang bahagia, Sandra hanya mendapatkan gambaran sebuah rumah yang berantakan. Botol-botol dan kaleng-kaleng minuman yang kosong berserakan di meja, di lantai, bahkan sampai ke atas tempat tidur. Tumpahan air berceceran di atas kasur yang spraynya terseret entah kemana. Bantal-bantal tak bersarung, pintu yang tak pernah tertutup, dan sejumlah manusia yang terus-menerus mendengkur. 3. Alur. Alur atau plot adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahap-tahap peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Alur dalam cerpen Pelajaran Mengarang itu menggunakan alur campuran di mana terdapat alur maju dan mundur. Di dalam cerita tetapi lebih dominan menggunakan alur mundur karena Sandra selalu membayangkan tentang 3 judul yang diberikan oleh Ibu Guru Tati. Keempat, latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang dikaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. A. Latar tempat. Kelas. Dengan kutipan ingin rasanya lari keluar dari kelas. Rumah. Dengan kutipan Sandra mendapatkan gambaran sebuah rumah berantakan. Sekolah. Dengan kutipan bahkan ketika Sandra pulang dari sekolah. B. Latar waktu. Dengan kutipan kalian punya waktu 60 menit. Malam hari. Dengan kutipan ia pernah terbangun malam-malam. C. Latar suasana. Hening atau sepi. Dengan kutipan Ibu Guru Tati memandang anak-anak manis yang menulis dengan kening berkerut, terdengar gesekan halus pada pena kertas. Anak-anak itu sedang tenggelam ke dalam dunianya, pikir Ibu Guru Tati. Mencekam. Suasana di mana Sandra merasa takut. Dengan kutipan Sandra melihat banyak orang dewasa berpeluk-pelukan sampai lengket. Sandra juga mendengar musik yang keras. Sedih. Dengan kutipan Sandra pernah terbangun malam-malam melihat wanita itu menangis sendirian dan wanita itu menangis sambil memeluk Sandra. Kelima, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu, ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa atau lakukan dalam berbagai peristiwa cerita. Berdasarkan fungsi tokoh dalam cerita, tokoh dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh sentral dan tokoh bawahan. Penokohan. Penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Yang pertama, Sandra merupakan seorang anak kelas 5 SD yang berumur 10 tahun yang terlahir sebagai anak seorang pelacur. Karakter Sandra adalah pendiam, lugu, sabar, patuh, penurut, dan dia sangat sabar menghadapi sikap mamanya. Kedua, Ibu Guru Tati adalah guru Sandra di kelas 5 SD. Ibu Guru Tati seorang guru yang selalu memberikan materi tentang pelajaran mengarang yang
dibenci oleh Sandra. Ibu guru Tati pun seorang guru yang sabar, berkacamata tebal, dan belum berkeluarga. Ketiga, Marty. Marty adalah ibu Sandra yang bekerja sebagai seorang pelacur. Dia sangat cantik tetapi sering merokok dan mabuk-mabukan. Sifatnya dia adalah pemarah, tetapi juga sebenarnya ia memiliki rasa penyayang terhadap Sandra, tetapi tidak setiap harinya juga ia bersifat manis terhadap Sandra. Keempat, Mami ini adalah seorang wanita yang wajahnya penuh keriput dan selalu merias dirinya dengan sapuan warna yang tebal. Mami ini juga adalah seorang yang dianggap Sandra sebagai nenek, padahal Mami ini seorang gemoy atau musikari. Sifatnya Mami ini adalah kasar, pemarah, dan juga dia selalu mengancam Sandra. Kelima, teman-teman Sandra tidak terlalu banyak diceritakan, tetapi ibu guru Tati memandang anak-anak kelas 5 SD itu atau murid-muridnya mengalami masa kanak-kanak yang indah. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara memandang penulis dalam menempatkan dirinya pada posisi tertentu dalam cerita. Dalam sebuah cerita terbagi menjadi dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen pelajaran mengarang adalah orang ketiga serba tahu, di mana pengarang sama sekali tidak ikut berperan dalam cerpen, namun dapat menceritakan dan menggambarkan dengan jelas situasi perasaan yang dimiliki pelaku. Penyebutan nama atau kata ganti ia, dia, mereka merupakan sudut pandang orang ketiga. 7. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah teknik pengolahan bahasa oleh pengarang dalam upaya menghasilkan karya sastra yang hidup dan indah. Pengolahan bahasa harus didukung oleh diksi atau pemilihan kata yang tepat. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah teknik pengolahan bahasa oleh pengarang dalam upaya menghasilkan karya sastra yang hidup dan indah. Pengolahan bahasa harus didukung oleh diksi atau pemilihan kata yang tepat. Gaya bahasa dalam cerpen pelajaran mengarang yaitu hiperbola. Dengan kutipan, anak-anak kelas 5 menulis dengan kepala hampir menyentuh meja. Kutipan di atas menunjukkan gaya bahasa hiperbola atau melebih-lebihkan, seperti pada menulis dengan kepala hampir menyentuh meja. Seharusnya cukup ditulis dengan anak-anak itu menulis dengan serius. 8. Amanat. Amanat yang terkandung dalam cerpen pelajaran mengarang adalah bagaimana kita seharusnya bisa merawat anak dengan baik. Kalau memang orang tua itu sudah terlanjur masuk ke dalam dunia yang tidak baik, tetapi orang tua itu akan berpikir, jangan sampai anak kita juga bernasib sama seperti orang tuanya. Memang tekanan batin sangat dialami oleh Sandra, tetapi seburuk-buruknya seorang ibu, dia tetaplah ibu kita yang menyayangi kita dan melahirkan kita. Sikap yang ditunjukkan Sandra adalah selalu patuh terhadap ibunya walaupun tidak dipungkiri. Ia sering mendapatkan kata-kata dan juga perlakuan kasar dari ibunya. Banyak nilai moral yang harus dipetik dalam cerpen ini, seperti pada kutipan, berjanjilah pada mama, kamu akan jadi wanita baik-baik. Dalam kutipan ini, Mama Sandra menyuruh Sandra agar menjadi wanita yang lebih baik, yang tidak seperti mamanya, karena mamanya tidak ingin kelak Sandra menjadi seperti dirinya, yang hidup di kehidupan malam yang penuh dengan musik-musik keras dan selalu ditonton dengan berjuta pasang mata lelaki. 9. Kesimpulan. Dari cerpen pelajaran mengarang ini dapat disimpulkan bahwa kita bisa merasakan bagaimana kesedihan yang dialami Sandra yang hidup dalam lingkungan yang tidak baik, yaitu yang memiliki ibu seorang pelacur. Setelah membaca cerpen ini, pasti pembaca akan bisa merasakan simpatik terhadap Sandra karena sikap dan
sifat Sandra yang selalu sabar dan tetap menghormati ibunya walau kadang kala ibunya itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar terhadapnya. Keluarga merupakan pusat pendidikan utama seorang anak. Perannya sangat kuat dan pembentukan karakter anak. Keadaan keluarga yang berantakan yang dialami Sandra membawa dampak yang negatif bagi perkembangannya, seperti ketika tiba pelajaran mengarang yang diberikan oleh Ibu Guru Tati tentang 3 judul tersebut. Sandra tidak mampu mengarang karena dia memang benar-benar tidak merasakan hal seperti itu di dalam kehidupannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.